In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kembali bergabung dalam ibadah bersama Kids GBI Sukawarna sore hari ini. Puji nama Tuhan, karena hari ini kita boleh kembali memperingati peristiwa tercurahnya Roh Kudus pertama kalinya kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke atas murid-murid Tuhan Yesus yang berada di kamar loteng Yerusalem. Kita percaya bahwa hari ini terjadi sesuatu yang istimewa buat kita semua yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan. Ayo, karena itu sama-sama kita mau naikkan doa kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih di hari di mana kami memperingati Roh Kudus-Mu dicurahkan pertama kalinya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberi kesempatan kepada setiap kami untuk datang beribadah kepadamu, untuk bersyukur, untuk bersukacita, dan untuk terus mengalami pengurapan-pengurapan yang baru daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama dengan teman-teman kalian ya, Intan, Davin, Celita, Kaneti, Nova, dan Daniel, kita mau naikkan pujian-pujian ini bersama-sama. Shalom teman-teman, Om Tante dan Opa Oma. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi, menyembah Tuhan lagi. Kita mau mengatakan kalau di setiap ibadah kita Roh Kudus itu hadir bersama kita. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama kami. Teruslah bekerja di antara setiap kami, para pendengar Radio Maestro, semua kami, supaya kami Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Haleluya, kita mau sama-sama di hari yang spesial ini ketika Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya, kita sama-sama mau menerima, kita sama-sama mau mendapat. Kita mau bilang kalau api Pentakosta kita udah punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta
api Kristus sudah menyala. Kita mau imani api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu ini lebih lagi karena kita punya iman. Kalau setiap kita udah punya api Kristus, kita udah membiarkan api Kristus diam di dalam hidup kita. Ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala di hati selamanya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya, api Kristus sudah menyala. 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 Sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Sudah menyala. Api Kristus sudah menyala atas bangsa kami. Api Kristus sudah menyala atas provinsi kami. Api Kristus sudah menyala atas kota-kota. Api Kristus menyala atas gereja-gereja. Api Kristus menyala atas setiap kami, Tuhan. Api Kristus, api Pentakosta kami sudah punya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala. 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 Sudah menyala. Kita mau katakan sekali lagi. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya seperti api yang mau terus kita jaga untuk terus menyala dalam diri kita, ya. Api yang akan terus membuat kita berkobar-kobar, api yang akan terus membuat kita on fire buat Tuhan, ya. Api yang akan terus memberikan kita semangat untuk mengikuti Tuhan, ya, sampai pada saat nanti kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Mari adik-adik, ini kita saatnya mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus penuhilah aku, ya, dengan pribadimu, ya. Kita minta supaya Roh Kudus melawat setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Kami membuka hati untuk Engkau, Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini, bahkan setiap pendengar Radio Maestro. Tuhan jamah setiap telinga mereka, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan, biarlah kekuatan yang baru, pengertian-pengertian yang daripada-Mu boleh Kau curahkan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami kehidupan yang memiliki kuasa Roh Kudus-Mu dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik ya, papa, mama, dan opa, oma, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh tiba ya di ujung dari bulan Mei, dan kita akan segera memasuki bulan yang baru, bulan Juni ya. Di hari ini juga kita boleh kembali memperingati, bersyukur dan bersuka cita ya, karena kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sendiri ya yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya buat kita ya. Kita masih ingat apa yang dikatakan ya dalam kitab Yohanes ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya, sebelum Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya ya, bahkan sebelum Dia menjalani peristiwa penyaliban, Yesus sudah berkata ya, Dia sudah memperingatkan murid-muridnya ya, untuk tidak terkejut dengan apa yang akan terjadi di hari-hari yang mendatang ya, tetapi supaya mereka tahu ya bahwa ketika semua hal itu terjadi, Tuhan Yesus sudah memberitahu terlebih dahulu ya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kalaupun Tuhan Yesus nanti akan pergi, dan memang Dia harus pergi kembali kepada Bapa ya, untuk menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus bilang ya bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong ya, seorang penolong yang lain katanya, supaya Ia menyertai selama-lamanya ya. Yohanes 14 adik-adik ayat 16 ya. Yesus berkata ya bahwa seorang penolong yang lain dimintakan Yesus buat kita yang percaya kepadanya ya, supaya Ia menyertai selama-lamanya. Sehingga adik-adik kita bersyukur ya, lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus ya di kamar loteng Yerusalem, kita punya penolong yang menyertai kita selama-lamanya ya. Tuhan bahkan berkata bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu yang gak punya papa, gak punya mama ya. Tuhan bilang bahwa Dia akan datang kembali ya, Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita ya. Amin adik-adik ya. Nah karena itu mari ya, kita mau mempelajari beberapa ayat ini sebagai perenungan kita ya sore hari ini, sehingga kita boleh lebih lagi bersuka cita ya. Kakak mau mengajak kalian untuk membuka ya kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul tentu adik-adik masih ingat ya, minggu yang lalu kita baru saja memperingati peristiwa bagaimana Yesus terangkat kembali ke surga ya, sesuai dengan perkataannya ya. Dan Kisah Rasul 1 ayat 12 ya, kita mau baca Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14 ya. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Yuk kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus ya. Nah, rupanya adik-adik, setelah mereka melihat sendiri ya bagaimana Yesus terangkat ke surga dan memperhatikan pesan Yesus supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem ya, tetapi menanti-nantikan janji Bapa ya, yaitu bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus ya. Rasul-rasul itu kembali adik-adik ya, mereka kembali ke Yerusalem ya, dan dikatakan mereka berdoa ya, mereka mengambil waktu ya untuk berdoa bersama-sama dengan sehati ya. Nah, apakah 1 minggu terakhir ini adik-adik sudah mengambil waktu ya dengan papa mama kalian untuk sungguh-sungguh berdoa ya? Nah, untuk kalian yang sudah mengambil waktu, puji Tuhan ya, kakak percaya kalian akan mengalami penyegaran-penyegaran dan kekuatan-kekuatan baru ya. Nah, yang buat adik-adik yang belum melakukan, ayo adik-adik, hari-hari ke depannya ya. Kita tidak terbatas hanya minggu ini saja, tapi hari-hari ke depannya kita semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama ya. Oke, karena itulah yang Tuhan ya
pesankan kepada setiap kita. Nah, apa jadinya adik-adik ya? Kakak mau ajak kalian loncat ke pasal 2 ya. Pasal 2 ya, ayat yang ke-1 ya. Kakak mau ajak kalian baca pasal 2 ayat ke-1 ya. Kita baca judulnya sama-sama, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik ya, dikatakan bahwa ya ketika tiba hari Pentakosta kurang lebih 10 hari ya. Adik-adik 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga ya. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus yang saat itu masih sedang ya berkumpul sehati berdoa bersama-sama ya, tiba-tiba mereka mendengar ya satu bunyi katanya seperti tiupan angin yang begitu keras ya, dan memenuhi rumah di mana mereka duduk ya. Suara itu begitu memenuhi tempat itu ya, dan kemudian mereka melihat ya ada lidah-lidah seperti nyala api ya, yang katanya hinggap di atas kepala mereka masing-masing, hinggap di atas mereka masing-masing ya. Wow, luar biasa adik-adik ya. Dan pada saat itu juga dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain ya, seperti yang diberikan Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, ini peristiwa yang luar biasa ya, yang luar biasa ya. Pertama, mereka mendengar suara seperti bunyi tiupan angin keras ya. Dan yang kedua ya, mereka melihat ya bahwa lidah-lidah api itu hinggap di atas setiap mereka ya. Dan sesudah itu dikatakan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Nah, yang lebih luar biasa adik-adik ya, ayat 5 ya sampai dengan 12 ya menceritakan, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, bahwa karena hari itu adalah hari perayaan Pentakosta ya, sehingga di Yerusalem itu tinggal berbagai orang Yahudi dari berbagai negara ya, karena itu sudah satu tradisi perayaan adik-adik Pentakosta, mereka berkumpul di Yerusalem ya. Nah, dikatakan waktu bunyi seperti angin keras itu terdengar, mereka juga mendengar adik-adik ya. Jadi mereka pengen tahu itu apa gitu ya. Di rumah itu ada apa gitu kan ya. Nah, ternyata kemudian gak lama mereka mendengar, oh, rasul-rasul itu ya berbicara dengan bahasa-bahasa mereka sendiri ya. Mereka bingung, padahal apa? Mereka itu macam-macam, walaupun orang Yahudi ada yang dari Partia, ada yang dari Media, dari Elam ya, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir ya, daerah Libya ya, bahkan pendatang dari Roma ya. Jadi apa nih adik-adik? Ini orang-orang yang tersebar di Timur Tengah ya, sekitarnya Israel ya, kemudian di negara Afrika, bahkan sampai Roma ya. Itu kan bahasanya beda-beda adik-adik ya. Ada yang bahasa Arab ya, ada yang bahasa yang Roma itu beda lagi ya, pakai Latin ya kan ya, dari Mesir beda lagi ya. Tapi mereka semua mendengarkan apa yang dikatakan rasul-rasul itu ngerti adik-adik ya. Luar biasa ya, ini pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, semua ya, walaupun mereka dari tempat-tempat yang berbeda, mereka pakai bahasa sehari-hari yang berbeda, mereka nangkep apa yang dikatakan sama murid-murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu ya. Nah, dikatakan bahwa yang mereka dengar itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah ya. Ayat 12-nya bilang mereka semuanya tercengang-cengang ya, bengong-bengong, kaget ya, takjub ya, dan sangat termangu-mangu ya. Wah, itu udah nggak bisa dikatakan ya, speechless ya. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini ya? Takjub mereka ya. Nah, kakak mau loncat ke ayat 14 ya. Ayat 14 kemudian Petrus, adik-adik masih ingat ya, ini Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali ya, tapi kemudian yang sudah dipulihkan Tuhan ya. Dikatakan bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Wow ya adik-adik ya,
Tadinya mereka takut ya, mereka bersembunyi di dalam rumah ya. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka diberikan kekuatan, keberanian ya. Dikatakan Petrus bangkit ya dengan ke-11 rasul ya. Terus apa? Dengan suara nyaring ya, dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring ya, Petrus berkata kepada orang-orang itu. Wah, adik-adik ya, sebelumnya kita tahu bagaimana Petrus dengan murid-murid itu mencoba bersembunyi, menjauhi orang, mengunci diri dalam ruangan ya. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu kekuatan ya yang membuat mereka berani ya, mereka bangkit. Bahkan Petrus nggak segan-segan dengan suara nyaring katanya. Ya, dia bilang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, nah rupanya waktu itu ketika ada ketika murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ada yang nyindir katanya, ini pasti orang mabuk ya. Petrus bilang, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Wah, ini keren adik-adik. Ayo kita baca ayat 17 sampai 21 sama-sama ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19-nya, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, adik-adik masih panjang ya. Ini perkataan Petrus ya. Sesudah perkataan ini ya, sesudah tadi yang kita baca, Petrus masih menyampaikan ya perkataan-perkataan pesan Tuhan ya. Dan dikatakan karena perkataan-perkataan pesan Tuhan itu ya, Petrus kembali mengingatkan ya, supaya orang-orang itu bertobat ya, dan supaya mereka mau menerima keselamatan dalam Tuhan ya. Dan dikatakan saat itu ada 3.000 orang ya. Ada 3.000 orang ya yang mendengar khotbah Petrus ya. Mereka yang langsung mereka bertobat, mau diselamatkan dan dibaptis ya. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kalian melihat lagi ayat 17 sampai 21 ya. Adik-adik, akan terjadi pada hari-hari terakhir ya. Kapan ya hari-hari terakhir itu? Ya, kapan ya adik-adik? Ya, hari-hari terakhir itu sekarang. Ya, hari-hari terakhir itu sekarang. Bisa yuk sama kakak bilang, hari-hari terakhir itu sekarang. Ya, sekali lagi, hari-hari terakhir itu sekarang. Ya, karena apa? Kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Ya, sekali lagi bilang sama kakak, kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah di depan mata. Ya, pertama Tuhan Yesus akan datang di awan-awan permai buat orang yang siap. Ya, buat orang-orang yang siap ya bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, siapa orang-orang yang siap itu? Itu adalah orang-orang yang percaya sepenuh hati sama Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan ya, dan terus berjaga-jaga sehingga waktu Tuhan datang di awan-awan permai, mereka akan bertemu dengan Tuhan. Mereka akan terangkat dengan Tuhan ya, dan bertemu di awan-awan permai ya. Nah, sesudah itu adik-adik ya, maka nanti ya, sesudah perjamuan kawin anak domba, maka Tuhan sendiri akan menjejakkan kakinya di bumi ini. Ya, buat apa? Buat menghancurkan segala musuhnya ya, yang memporak-porandakan bumi ini ya. Nah, tapi adik-adik, sebelum semua itu terjadi, sebelum terjadi peristiwa pengangkatan orang percaya ya, Tuhan bilang Tuhan akan mencurahkan dulu rohnya ke atas semua manusia. Ya, ke atas semua manusia ya. Kalau dalam peristiwa yang ada di Kisah Rasul, rohnya dicurahkan kepada sebagian kecil orang ya, yaitu murid-muridnya yang berdoa ya, yang sehati berdoa menanti-nantikan Tuhan di loteng Yerusalem ya. Tapi Tuhan bilang nanti waktu hari terakhir Tuhan akan curahkan ke atas semua manusia ya. Sehingga apa katanya ya, yang anak-anak seperti kalian akan Tuhan pakai bernubuat ya, yang pemuda, yang remaja
Tuhan akan kasih penglihatan ya. Orang-orang tua ya, mungkin papa mama kalian, mungkin opa oma akan dapat mimpi ya. Tuhan bilang Tuhan akan curahkan rohnya ya. Supaya apa adik-adik ya? Tuhan begitu sayang sama umat manusia ya. Dengan rohnya Tuhan mau supaya apa? Supaya kita boleh dipenuhi dengan kuasanya ya. Kita diubahkan hidup kita sama seperti Tuhan ya. Karena hanya orang-orang yang diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus ya, yang siap bertemu Tuhan Yesus di awan-awan ya. Nah, karena itu adik-adik ya, betapa pentingnya hari-hari ini kita meminta ya dan menerima roh Tuhan itu memenuhi hidup setiap kita. Amin adik-adik ya. Adik-adik yang mendengarkan siaran ini, kakak percaya kalian semua sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kakak mau mengajak kalian semua, adik-adik yang masih kecil ya, papa mama opa oma, hari-hari ini kita tidak bisa ya hidup ya hanya biasa-biasa saja. Hari-hari ini kita perlu hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ya. Sehingga apa adik-adik ya? Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan Yesus akan menolong kita mempersiapkan diri ya untuk bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Amin adik-adik ya. Nah, karena itu adik-adik, mari sore hari ini ya, di saat kita memperingati ya pencurahan Roh Kudus pertama kalinya, kakak mau mengajak setiap kalian ya, sore hari ini kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkan rohnya ya, sehingga murid-murid yang menanti-nantikan Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau adik-adik di rumah, papa, mama, opa, oma ya, merindukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Kalau adik-adik ya, papa, mama, opa, oma belum ya menerima ya bahasa-bahasa yang baru, sore hari ini adalah kesempatan yang baik ya. Mari kita mau minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya ya. Dan kita tidak hanya akan berhenti ya dengan dipenuhi dengan menerima bahasa-bahasa yang baru. Kita mau terus hidup dalam kebenarannya ya. Kita mau melakukan firman-Nya. Kita mau terus intim dalam doa, pujian dan penyembahan, sehingga apa? Semakin hari kita diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Adik-adik, papa, mama, opa, oma, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat ya, sudah di depan mata. Kita perlu ya ditolong oleh Roh Kudus, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang dalam awan permai, kita siap ya, kita layak ya untuk bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Amin. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian ya. Kita mau katakan ya, kita mau minta untuk Tuhan memenuhi kita dengan rohnya yang kudus. Haleluya. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious oil on me. As the deer pants for the water, so my soul thirsts after you. Holy Spirit, come and touch me now with your mighty power on me. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Ku.
Berapa banyak di antara kalian yang sungguh-sungguh sore hari ini mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya? Bahkan mungkin di antara kalian ada yang baru sore hari ini menyerahkan hidup kalian untuk dipimpin sama Roh Kudus. Ayo kalian yang mau menyerahkan diri untuk dipimpin sama Roh Kudus, kalian yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ayo angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Di tempat di mana kalian berada, angkat kedua tangan tinggi-tinggi, karena Tuhan melihat isi hati kamu. Tuhan melihat isi hati kamu, Tuhan tahu kerinduanmu. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Oh Tuhan, mari Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Mari Tuhan, yang Kau yang mengangkat setiap, Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat setiap hati-hati yang merindukan jamahan-Mu Tuhan. Penuhilah Tuhan, penuhilah Tuhan setiap anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan. Penuhilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan jamahan-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan dengan kuasa-Mu yang membangkitkan Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Jamahkan tangan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah. Setiap hati-hati yang merindukan dipenuhi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi Tuhan, curahkan, limpahkan. Berikan bahasa-bahasa yang baru Tuhan. Berikan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan lawat Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sungai-Mu, begitulah jiwaku, biar Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami yang menanti-nantikan, yang merindukan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja Tuhan di tengah-tengah Tuhan setiap anak-anak-Mu, di tengah-tengah Tuhan papa, mama, opa, oma, keluarga demi keluarga Tuhan. Kau yang terus bekerja melawat rumah demi rumah Tuhan, di setiap kota dan bangsa kami Tuhan, bahkan di dunia ini. Roh Kudus, biarlah lewat peringatan Tuhan, pencurahan Roh-Mu ya Tuhan ke atas dunia ini Tuhan. Biarlah pada tahun ini secara khusus kami minta Tuhan, Engkau melawat Tuhan, Engkau mencurahkan Tuhan sesuai dengan apa yang Kau janjikan dalam kitab Yoel Tuhan. Curahkan Roh-Mu ke atas semua manusia Tuhan, ke atas setiap anak laki-laki dan anak perempuan, ke atas setiap remaja dan pemuda, ke atas setiap orang-orang yang tua ya Tuhan. Curahkan Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mengerti Tuhan dan menerima keselamatan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti di masa di mana kami hidup, dan kami boleh meresponi keselamatan dari Tuhan, dan supaya kami dipersiapkan untuk kedatangan-Mu Tuhan di awan-awan permai ya Bapa, dan biarlah hidup kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita akan terus ya membawa diri kita dalam persekutuan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus ya. Jangan lewatkan hari tanpa merenungkan firman-Nya ya. Dan mari kita lakukan setiap firman yang kita renungkan ya. Mari kita terus ya membangun hubungan dengan Roh Kudus dengan menaikkan doa, pujian dan penyembahan kita setiap hari ya. Mari kita terus meminta Roh Kudus menuntun setiap langkah kita ya, sehingga Tuhan akan terus bawa kita ya dalam pimpinannya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kembali kita menaikkan ya
doa Yabes ini, kita mau minta berkat Tuhan, kita mau minta supaya Tuhan meningkatkan pengertian kita minta Tuhan menyertai dan melindungi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang merindukan Engkau dan yang percaya kepadamu. Adik-adik yang Tuhan kasihi, terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa, rahmat yang tidak berkesudahan di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menyerahkan nyawanya buat kita, yang sudah naik ke surga dan yang sudah juga memberikan Roh Kudus-Nya ke atas kita semua. Terimalah dan jalinlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu yang akan datang. God bless you. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship you, and I was made to praise your name. Segenap hati dan jiwaku Memuja-Mu, memujamu. ku angkat tangan Menyembah puja dan syukur, karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Bapakku
banyak tantangan, namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan, namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak,